Nah, iya mungkin kalau memang Syekh Mukbil mendhaifkan dan beliau tahu dan ana tidak tahu, kaidah menyatakan man alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang tahu mempunyai hujjah terhadap yang tidak tahu. Ya mungkin kalau memang beliau tahu, maka mungkin Syekh Mukbil menyatakan boleh puasa di hari Sabtu itu didasarkan lemahnya hadis, ya. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bolehnya puasa hari Sabtu bukan atas dasar lemahnya, tetapi didasarkan taksis al-hadis. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan di sana waqad qila innal hadis dhaif. Waqad qila dengan sigat tamrid, dengan sigat tamrid, faham tamrid ya, qila, yuqal, huwiya, ya, itu sigat tamrid, yakni sebuah sigah pembicaraan yang cenderung untuk tidak yakin atau melemahkan gitu lah, tidak menyandarkan pada apa yang dia nukilkan. Dia menyatakan waqad qila innal hadis al-hadis dhaif. Sudah dikatakan bahwa hadis ini, ada yang mengatakan qila, dikatakan bahwa itu dhaif. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apa Syekh Anas mencari di buku Syekh Al-Ahadits Al-Mu'alla tentang pendhaifan Syekh, ternyata tidak ada di Al-Hadits Al-Mu'alla. Itu sebatas fi haddi ilmi. Ya mungkin, wallahu a'lam. Bas yang ada di benak ana Syekh tidak melemahkan gitulah. Entah itu seperti misalkan mungkin Syekh tarajuk ya di akhirnya, mungkin saja itu mansukh karena Ustaz Abdurrahman keluar dari Yaman sebelum ana, setahun setengah sebelum ana keluar, mungkin juga karena kesimpulan yang ada pada benak ana bahwa Syekh tidak melemahkan gitulah yang ana ingat. Kemudian Muhammad kemudian al-Habib mengatakan dalam buku salam jangan lupa tidak mengucapkan katakan di kadzab atau kadzib. Nah, kadzib, iya. Nah, dan kalau kadzib itu dilontarkan kepada hadis, artinya bukan dusta, artinya salah. Kadzib dalam lughah juga diartikan salah, bukan dusta. Nah, wallahu a'lam. Coba nanti ana ana yakinkan lagi, mungkin ana bahas atau ana tanya kepada ustaz-ustaz yang lainnya, apakah benar Syekh mendhaifkan sampai akhir hayatnya ataukah tidak. Seperti hadis masalah al-jahr bil basmalah. Al-jahr bil basmalah, ya, itu Syekh Mukbil pada kitabnya Riyadhul Jannah fi Raddi ala A'da'is Sunnah, cetakan yang lama, Syekh masih menganggap hadis itu hasan. Kemudian pada akhirnya, kalau nggak salah bahkan disebutkan dalam cetakan terakhir dari Riyadhul Jannah bahwa dia terajuk dari penghasanan hadis tersebut dan menyatakan dhaif. Memang perlu pembahasan betul hadis itu. Ada kasus misalkan apa hukum adzan di telinga bayi yang baru dilahirkan? Wah, itu sunnah. Bahwa dalilnya ya hadis Al-Hasan dikuatkan oleh hadis Ibn Abbas Ibn Abi Talib
dan dihasan oleh Syekh Al-Albani. Di mana? Di Al-Irwa. Setelah kita bahas, yang juga di Adab Sifat apa? Nggak tahu disebutkan nggak di Adab Sifat. Itu kita bahas, ternyata hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini lemah, kemudian dihasankan karena ada hadis Ibnu Abbas, ya, yang kata Syekh di dalam Al-Irwa, kalau hadis Ibnu Abbas ini enggak, dia bilang di dalam Al-Irwa, dan hadis ini hasan dengan adanya hadis Ibnu Abbas yang bisa dijadikan sebagai syahid, sebagaimana saya jelaskan di dalam Ad-Dha'ifah. Kita kembali ke dalam bukunya Ad-Dha'ifah, ya. Ternyata di dalam Ad-Dha'ifah Syekh sendiri menyatakan bahwa hadis Ibnu Abbas tidak bisa dijadikan sebagai syahid terhadap hadis Ma'ruf, karena rawi yang ternyata dulu dinyatakan oleh Baihaqi dan Ibnu Qayyim hanya sekedar menyatakan dhaif saja. Aku, kata Syekh, menyandarkan kepada pernyataan beliau berdua, dhaif saja artinya mungkin bisa jadi syawahid. Ternyata setelah pembahasan, ternyata rawi ini lemahnya sangat sehingga tidak bisa dijadikan sebagai syahid. Nah, perlu pembahasan yang panjang lebar kan gitu. Jalan seorang alim kadang-kadang di kitabnya ini dia menyatakan gini, kemudian nanti di pembahasan sekian tahun, 15 tahun lagi, 15 tahun yang lalu, so kadang-kadang banyak yang dia bahas permasalahan umat ini. Manusia ya'lam wa yajhal, manusia. Iya. Nah, jadi begitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai muhakkik terhadap kitab Tuhfatul Maudud itu akhirnya tawakuf dia. Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa menyatakan hasan walaupun di sanadnya begini-begini, terus tawakuf dia. Padahal kalau seandainya dia kembali kepada Ad-Dha'ifah, maka akan hilang tawakufnya, itu akan menyatakan bahwa hadis lemah, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Nasir sendiri rahimahullah. Tapi wallahu alam, artinya setiap permasalahan perlu dibahas panjang lebar. Tidak seseorang, khususnya kepada antum, jika antum jadi seorang dai mengajar, bahaslah permasalahan itu. Bukan zamannya lagi antum nanti jika telah belajar mengajarkan satu kitab, kemudian apa yang ada di kitab itu dibacakan, diterjemahkan kata per kata. Lah, bahas permasalahan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk mempelajari ulumul alah, ya. Kemudian kita mendapatkan faedah-faedah ilmiah dari para ulama, untuk kemudian kita membahasnya permasalahan demi permasalahan semampu apa yang kita miliki dari tenaga dan pikiran dan keimanan, dan diberi juga buku-buku untuk bisa membahas. Dan tidak ada bukunya, gigit jari nanti sudah ini, waduh, harus dibahas di buku ini, nggak ada bukunya, tuh sudah akhirnya bukunya lempar segini, sudah ambil bantal tidur terus, sumpah sudah. Wallahu alam bissawab. Kita sudah beli buku tapi bukunya masih ada di langit, nggak nyampe-nyampe. Subhanallah. Akhir dari kitab Siyam, dari kitab Ad-Durarul Bahiyah, yaitu bab al-i'tikaf, yang menjelaskan tentang al-i'tikaf. Al-i'tikaf orang yang melakukannya, fa'ilnya boleh diberi nama al-mu'takif atau diberi nama al-akif. Al-mu'takif atau al-akif boleh, kedua-duanya dipakai. Yang sering dipakai memang al-mu'takif dalam bahasa keseharian itu, namun di Al-Quran disebutkan akif, wa antum akifuna fil masajid. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah,
yushra'u ay al-i'tikaf wa yasihhu fi kulli waqtin fil masajid wa huwa fi Ramadan akadun siyama fil ashril awakhir minhu wa yustahabbul ijtihadu fil amali fiha wa qiyamu layalil qadr wa la yakhrujul mu'takifu illa lihajah. Disyariatkan masyru' adanya al-i'tikaf. Dalil bentuk disyariatkannya ya di dalam Al-Quran, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah menyatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian gauli istri-istri kalian dalam kondisi kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Dari sunnah hadits Aisyah muttafaqun alaih, dari hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta qabadahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf di 10 hari terakhir, kata Aisyah, dari bulan Ramadan sampai beliau dicabut nyawanya, sampai meninggal dunia. Setelah itu beriktikaflah para istri-istri Rasulullah SAW sesudahnya, setelah meninggalnya Rasul. Artinya dilanjutkan sunnah ini, diterapkan oleh istri-istrinya juga. Nah, tidak ada khilaf di dalam masyru'iyatnya al-i'tikaf kalangan ulama, bahwa i'tikaf itu masyru', terkhusus di bulan Ramadan. Dan sah i'tikaf itu di setiap waktu. Di setiap waktu maksudnya walaupun di luar bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Umar bin Al-Khattab pada waktu bernazar untuk beriktikaf. Di zaman jahiliyah dia pernah bernazar untuk beriktikaf 1 malam di Masjid Al-Haram. Kemudian Rasulullah menyatakan, penuhi nazarmu. Ini mutlak, tidak disebutkan bahwa itu di bulan Ramadan, mutlak begitu saja. Lafaz hadisnya qala, kata Umar, ya Rasulullah, inni nazartu atau inni kuntu nazartu fil jahiliyah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan, an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Qala fa'ufi binadrik, penuhilah nazarmu.
Ya Rasulullah, saya dulu pernah bernadar di zaman jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nah, dalam hadis ini juga silakan batasan waktunya, mau iktikaf berapa lama dia di masjid. Nah, di sini sebutkan hanya 1 malam saja iktikafnya. Kemudian dalil yang kedua juga hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Syawal. I'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-ashr al-awakhir min Syawal. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa boleh i'tikaf di luar bulan Ramadan. Fil masajid, di masjid-masjid. Tentunya yang dimaksud masjid-masjid di sini adalah keumuman masjid. Walaupun Imam Syaukani juga mentarjih hanya di tiga masjid saja, tetapi memang permasalahan ini terjadi khilaf, apakah boleh di selain 3 masjid, yaitu Masjidil Haram Al-Makki dan Masjidil Haram Al-Nabawi Al-Madani dan Al-Masjidil Aqsa. Apakah boleh di selain 3 masjid tersebut? Terjadi khilaf di kalangan ulama. Yang menyebabkan terjadinya khilaf adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang menyatakan la i'tikaf, hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, kalau nggak salah juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang menyatakan la i'tikaf illa fil masajidits tsalath, tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang 3. Nah, hadis Hudzaifah. Nah, atas dasar hadis tersebut yang menyatakan tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, berpendapat sebagian ulama bahwa tidak boleh dan tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid. Namun yang berpendapat berbeda dengan pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa boleh di selain 3 masjid, dalilnya pertama adalah keumuman ayat. Dalil pertama, keumuman ayat yang menyatakan wa antum akifuna fil masajid. Al-khitab di sini muslimin, al-mukhatab al-muslimun, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala muslimun di seluruh penjuru dunia. Sehingga al-masajid di sini adalah masajiduhum, masajidul muslimin. Walaupun nanti sebagian ulama mensyaratkan yaitu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, Al-Masjidil Jami' yang digunakan untuk sholat Jumat, masjid yang didirikan di sana sholat Jumat. Nah, di sana diperbolehkan i'tikaf. Sebagian ulama mengkhususkan dengan itu. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika terjadi dialog dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah berdialog dengan Ibnu Mas'ud, mengatakan qala Hudzaifah li Ibnu Mas'ud uqufan baina darik. Itu ada orang-orang yang beriktikaf baina darika wa dari Abi Musa. Ada orang yang beriktikaf di masjid di antara kampungmu dengan kampung Abi Musa. Masjid, ada sebuah masjid di sana. Maksudnya Hudzaifah mau mengingkari i'tikaf tersebut. Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la i'tikafa illa fil masajidits thalath. Sementara engkau tahu wahai Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang 3. Bagaimana maksudnya engkau biarkan mereka begitu? Faqala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, la'allaka nasita wa hafidhu aw akhta'ta wa asabu. Mungkin saja kamu lupa dan mereka ingat suatu perkara, suatu hukum, atau kamu salah dan mereka yang benar, kata Ibnu Mas'ud. Jadi dibenarkan oleh Ibnu Mas'ud i'tikafnya mereka di sana. Atas dasar ini, dua dalil ini, ayat dan hadis, para ulama memberi tafsiran makna la i'tikaf illa fil masajidits thalath, ay la i'tikaf akmal illa fil masajidits thalath. Diberi takwil atau tafsir, maksud tidak ada i'tikaf di selain 3 masjid tersebut, maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna dan lebih baik nilainya dibandingkan di 3 masjid tersebut. Inilah yang ditarjih oleh kebanyakan ulama pada zaman ini. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh masyayikh yang lainnya, Syekh Muqbil juga, Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid tersebut dengan dalil hadis Hudzaifah tersebut. Wa huwa fi Ramadan akadun siyama fil ashr al-awakhir minhu. Dan i'tikaf tersebut di bulan Ramadan lebih dipertegas keutamaannya, tentunya lebih diperyakin keutamaannya di bulan Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, hari ke-15 misalkan mau i'tikaf, boleh bangga? Jawabannya boleh. Dalilnya bahwasanya boleh beriktikaf dengan memulai sebelum 10 hari dari bulan terakhir dari bulan Ramadan, hari ke-15, hari ke-10 mulai misalkan, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa 20 yawman min Ramadan qabla
fil anam i'takafa 20 yawman fi Ramadan fil amil ladzi qubida fihi. Di tahun terakhir Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan sebelum meninggalnya, beriktikaf 20 hari di bulan Ramadan. Dari hadis siapa? Abi Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf 20 hari di tahun yang di tahun terakhir, di tahun yang dicabut nyawanya Rasulullah SAW. Setelah itu meninggal dunia. Nah, sampai di sini ada yang disampaikan hadisnya. I'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 20 yawman fil 'am alladhi qubida fihi. Apakah ketika itu dibolehkan mengamalkan ya, ini masih mau dibahas. Maksud karena yang disampaikan yang kaitannya yang sudah dibaca. Nah, kita lanjutkan. Nah, wa yustahabbul ijtihadu fil amali fiha, dan disukai untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal di 10 hari terakhir di waktu i'tikaf itu, bulan Ramadan. Memperbanyak amal, zikrullah, qiraatul Quran, mana yang paling baik? Qiraatul Quran. Nah, sekian amalan itu memperbanyak qiraatul Quran. Dan juga boleh yang lainnya, salat sunnah, salat duha, sunnatul wudu, ya, qiyamul lail, as-sunan ratibah. Tapi yang paling disukai pada waktu itu adalah qiraatul Quran dibandingkan talabul ilmi, dibandingkan menuntut ilmunya, lebih baik pada waktu itu qiraatul Quran. Nah, karena memang hari-hari khusus Quran itu, perbanyak Quran, murajaah hafalan Quran, membacanya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih. Berkata Aisyah, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahla. Bahasanya Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maksudnya dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan
tali sarungnya itu, tali pakaiannya. Maksudnya apa? Ya, ini bersungguh-sungguh. Ya. Ini kinaya, kalau orang mau lari itu pasang yang betul lah. Nah, gitu. Serapkan gitu lah. Artinya mau sungguh-sungguh gitu lah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam hari 10 hari terakhir itu. Wa aiqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Bukan menghidupkan malamnya dengan membangun keluarga, bikin gaduh-gaduh sama kolak, bukan. Itu bukan qiyamul lail, itu samar namanya. Tapi qiraatul Quran, sholat. Wa qiyamul layali al-qadr, dan disukai juga untuk qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Dalilnya adalah keumuman hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban, riwayatain man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi dari kebanyakan hadis, kebanyakan riwayat, bahkan di samping banyaknya riwayat menjelaskan, kebanyakan riwayat bahwa itu terjadi pada malam 27, bahkan tasrih. Ya. Kata Rasulullah, faltamis atau falyataharra lailata 27, disebutkan dalam 27. Itu yang banyak kemungkinan akan terjadi pada malam 27. Tapi mungkin terjadi pada malam-malam yang lainnya. Cuma malam 27 lebih banyak kemungkinannya, lebih besar kemungkinannya. Wala yakhrujul mu'takifu illa lihajah, dan tidaklah seorang yang mu'takif itu keluar dari masjid kecuali untuk kepentingan yang betul-betul penting. Dalilnya adalah hadis Aisyah muttafaqun alaih. Qalat, berkata Aisyah, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu, wa huwa fil masjid fa urajjiluhu, wa kana la yadkhul baita illa lihajatin, wa kana la yadkhulu al-baita illa lihajatin idza kana mu'takifan. Kata Aisyah, dahulu Rasulullah SAW ketika i'tikaf, dia memasukkan kepalanya
Maksudnya memasukkan kepalanya ke rumahnya. Rumahnya kan kamar Aisyah itu. Ya, kamar Aisyah bersebelahan dengan masjid, berdempet. Rasulullah mengeluarkan kepalanya begini, masukkan kepalanya dari masjid ke rumahnya. Fa urajjiluhu, kemudian aku menyisir rambutnya. Aisyah menyisir rambut Rasulullah. Rasulullah memasukkan kepalanya begini dari jendela atau dari pintu dari pintu masjid. Nggak keluar dari masjid. Wa kana la yadkhulul bait, dan dahulu Rasulullah kalau i'tikaf nggak masuk ke rumah kecuali karena suatu kepentingan, illa li hajah, kepentingan yang sangat mendesak. Itu baru keluar dari masjid. Apa kepentingan yang mendesak? Berwudu, buang hajat, itu kepentingan yang mendesak. Kalau makanan dulu diantar ke masjid oleh istri-istrinya. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak tidur pada malam Lailatul Qadar atau malam 10 hari terakhir itu, nggak tidur, terus sholat malam, zikir, baca Quran, terus nggak tidur semalam. Kayak teman-teman kita di sini, masya Allah, kalau malam ini kayak kita di sini. Tafaulan, tahu tafaulan. Ya, berharap mudah-mudahan bisa seperti itu teman-teman, kita semua. Ahya Laila, betul. Hah? Enggak, bukan begitu maknanya. Bukan berarti Rasulullah bangun terus, ayo bangun mereka, enggak. Artinya membangunkan di sini, mengingatkan kepada mereka, sekarang 10 hari terakhir, ayo, jangan ada yang tidur, beribadah, qiraatul Quran, gitu loh maksudnya. Jadi ingatkan. Ya mungkin kalau ada yang tidur karena misalkan bukan sakit, ya agak lelah misalkan, itu mungkin. Tapi hadis ini secara umum menyatakan bahwa Rasulullah membangunkan keluarganya, dalam pengertian bukan secara letter luck dimengertikan bahwa gitu, enggak. Bangun, yakni sudah disiapkan mulai. Ya. Hah? Yang keras hujan. Bertentangan karena Abdullah bin Amr bin Al-As itu seumur hidupnya memang begitu, jadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan dia. Seumur hidupnya memang begitu. Ya. Asrudus sauma, kata dia, wal qiyam. Atau lafadznya apa tadi? Asrudus sauma, as-siyam wa al-qiyam, begitu lafadznya yang antum tulis. Asrudus sauma wa usallil laila. Nah, tidak bertentangan dengan hadis itu, karena ini khusus pada 10 hari malam, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan saja. Ya. Malam-malam untuk kemungkinan kalau
Ya, pasti. Bisa dipastikan. Karena memang hadisnya begitu. Ya, muslimin. Hah? Kalau siang dari masjid? Enggak boleh. I'tikaf 10 hari terus di masjid, 10 hari 10 malam. Enggak boleh. Siang mau kerja, enggak. Malam masjid, enggak. Hah? Oh iya, inilah khusus maksudnya. Pada malam Lailatul Qadar itu lebih serius lagi gitu lah. Ah. Hah? Lebih baik berjamaah. Ikut menghormati pada apa? Pada Kan sudah dibahas ini. Tarawih, iya. Sudah pernah dibahas, ditanyakan mana yang lebih baik, Ustaz. tapi belum diterangkan ini. Apanya? Cuma dulu silakan cuma langsung itu dimuatkan atau Ya sudah cukup sampai sana. Pertanyaan mana yang lebih baik, berjamaah apakah sholat sendiri? Ya kalau sudah di masjid lebih baik berjamaah. Kalau sudah berada di masjid, ya. Tapi yang masalah sekarang i'tikaf, pada waktu i'tikaf itu disunnahkan untuk tidak keluar dari tendanya itu. Untuk tidak keluar dari tendanya. Walhasil masalah ini masalah memang khilaf di kalangan ulama. Yang ana melihat silakan mau dipilih yang mana. Mau sholat berjamaah boleh, mau sendiri boleh, ya silakan. Nah, Anggaran kita kalau pulang ke rumah itu biasanya 2 hari terakhir itu kalau siang ada kerjaan. Banyak kerjaan. kalau siang banyak kerjaan. Iya, kerjaan itu biasanya. Jika untuk siang itu biasanya mungkin Bilang berapa jam untuk apa? ya biasanya pulang untuk Cari maisha. bersihkan rumah atau apa. Bersihkan rumah. Iya, di sini kan rumah lebaran biasanya. Bersihkan hati sekarang dulu. Jangan bersihkan rumah. Rumah nanti bersihkan sebelum 10 hari, bersihkan. Nggak ada keluarga di rumah. Dunia. Hah? Kalau memang mau i'tikaf ya lebih baik begitu. Kalau memang dia berniat i'tikaf, ya jangan mikirkan itu sudah. Itu bukan hajah, itu bukan kepentingan yang sangat. Sabar dulu, ini dulu tadi katanya. Apakah kita itu sehari malam Senin itu hanya betul 10 hari terakhir atau sampai 3 hari malam? Yaitu kalau i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan sudah dikenal 10 hari terakhir Ramadan. Yani sunnahnya memang 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Apakah boleh i'tikaf 1 hari saja? Boleh. Jawabannya di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya, boleh. Dalilnya hadis siapa? Umar bin Khattab. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh tidak sehari penuh gitu? Pertanyaannya gitu. Betul. Kalau pertanyaan tidak, apakah boleh tidak sehari penuh? Hadisnya siapa? Umar bin Khattab. Nadartu kuntu fil jahiliyah nadartu fil jahiliyah na'takifa lailah. Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu an a'takifa lailatan fil masjidil haram fil jahiliyah. Lailah, 1 malam. Kata Rasulullah, penuhi nadarnya. Boleh. Nah, wallahu a'lam. Kalau yang seperti itu dinyatakan i'tikaf ataukah tidak?
Apakah i'tikaf harus ditentukan dengan apa, disertai dengan puasa ataukah tidak? Ada pembicaraan juga, tapi yang benar tidak harus disertai dengan puasa. Baik. Tidak apa-apa kalau wudhu. Tadi Anda sebutkan kalau untuk bersuci, tadi Anda sudah sebutkan ya. Tidak apa-apa kalau untuk yang seperti itu, ya. Walaupun di luar masjid, ya. Wah, nggak ada air di sini, nggak ada kecuali ke sungai, nggak apa-apa. Hajah, karena memang kepentingan yang mau tidak mau harus dipenuhi. Harus, nggak apa-apa pergi ke sungai sebelah ini. Berapa meter batasannya Ustaz? Nggak ada, pokoknya yang bisa dijangkau lah. Ya. Sebentar, Musa sudah tanya, ini dulu. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu masuk nggak? Tanda-tandanya? Iya, ada sebagiannya yang sabit dari hadis, sebagiannya. Di antaranya matahari pada pagi harinya tidak terlalu menyilaukan. Dengan matlak kan? Matlak dari sisi mana? Ini kan di daerah lain, misalkan malam 27 di sini kan di daerah, Oh, maksudnya penentuan malam Lailatul Qadarnya? tanda-tandanya. Ya, wallahu a'lam. Kalau terjadi khilaf penentuan Ramadannya, musibah. Siapa dulu? Ya sudah, saya dulu. Niat lagi. Nggak perlu, sudah cukup sekali niat itu. Apa yang seperti itu yang hari ini dilakukan tidak? Yang 8 hari itu. Ya, yang Iya, katakan ayat 3. berarti ya harus 10 hari sampai. Yang sunnah 10 hari. Jadi kalau putus hari malam itu bekerja terus dapat dari mangga. Apa putusnya? Ya misalnya orang-orang masih bilang orang lain misalnya ibu terus nggak ada akalnya misalnya. Oh iya, nggak apa-apa, Hari putus nggak kemudian masih jalan. nggak apa-apa. Lanjutin lagi. Tidak dinamakan juga. Iya, dinamakan ayat 3. Nah. Hah? Ah. Bukan. Tidak harus seperti itu. Tidak artinya aikaba ahlahu dimaksudkan Rasulullah keliling ke rumah-rumah satu persatu tiap malam bangun kendak. Tadi sudah saya jelaskan. Dimaksudkan di sini aikaba ahlah, Rasulullah SAW benar-benar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan ini. Diingatkan betul oleh Rasulullah. Jadi tidak diartikan harus letterlock seperti itu. Tapi Rasulullah nggak keluar. Terbukti dari hadis itu tadi, hadis Aisyah. Rasulullah nggak keluar, hatta ke rumahnya Aisyah, yang itu di sebelah masjid, hanya sekedar mengeluarkan kepalanya saja dan disisir oleh Aisyah. Bas. Gitu. Hah? Tidak termasuk hajat. Membangunkan istri. Ya. Kelihatannya nggak termasuk. Nggak termasuk. Ya, istri-istrinya Rasul kasih nasihat sekali, Masya Allah. Nah, istri kebanyakan kita kan harus pakai cambuk.
Siapa tadi yang angkat? Pak Sungji. Mulainya ya terjadi khilaf, apakah masuknya mulai terbenamnya matahari apa setelah masuknya al-fajr, setelah sholat fajr, ba'dal fajr. Terjadi khilaf. Yang ana yakini bahwa masuk ke mu'takafnya itu, mu'takaf itu tempat i'tikafnya dulu. Karena memang Rasulullah membangun semacam membuat tenda itu pada waktu selesai sholat fajr baru masuk ke sana. Perkara dia ya di sana mulai niat i'tikaf. Nah, jadi 10 hari itu kan dihitung mulai, kalau dihitung dari akhir, misalkan puasanya 30 hari dihitung dari akhir. Jadi kalau dihitung 10 hari itu biasanya dihitungnya mulai tanggal malam ke-20. Malam ke-20. Jadi malam ke-20 sudah masuk ke masjid. Dua 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Boleh. Itu terbukti dalam hadis Aisyah. Wa'takaf azwajuhu min ba'dih. Boleh wanita beriktikaf, tapi dengan syarat-syarat. Harus terjaga dari fitnah. Kalau di zaman kita ini ya memang terus terang sulit di masjid-masjid kita. Kalau di Masjidil Haram masih memungkinkan karena memang dipisahkan di sana. Wanita sendiri, pria sendiri, ada tempatnya. Nah, apa tadi masalah masuk ini i'tikaf malam hari ke-20, malam ke-21 masuknya. Hari 20 masuk malam 21, terbenam matahari. Di sana atas pendapat yang pertama menyatakan di sana mulai masuk i'tikaf. Atas pendapat yang kedua masuknya yaitu setelah sholat fajr, ya tetap hari ke-21. Jadi bisa 9 hari, bisa 10 hari i'tikafnya. Ini setiap orang setiap orang berbeda kayak kemampuannya. Hah? Aja yang sini untuk bisa keluar itu setiap orang kan nggak sama. Nggak sama, berbeda. Di rumah istri sakit, semaput, nggak ada orang di rumah. Dan siapa yang mengurus? Ya pulang dia terpaksa. Diberitahu tetangga misalkan, atau teman, atau anak tetangga di sini, atau gimana. Subhanallah, ada berita misalkan. Ya mungkin saja nggak ketahuan kan, mungkin. Misalkan ada berita bahwa istrinya semaput di rumah, nggak ada yang ngurus di rumah, ada orang tua, nggak ada yang, ya terpaksa keluar ngurus. Misalkan begitu. Ya. Permintaan apa? Ya, taat kepada orang tua. Kecuali kalau bisa dijelaskan, bagaimana Pak kalau seandainya anak pulangnya tanggal sekian aja, ada apa? Ya ini pingin i'tikaf Pak sebentar. Sudah, tidak usah, sini cepat. Ya sudah, taat kepada orang tua. Karena i'tikaf nggak wajib kan. Nah,
didapatkan sama orang yang nyari kemudian dapat, atau juga orang yang nyari tapi boleh tidak dapat. Gimana aja? Sekarang yakin, beriman dengan hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang fadail Lailatul Qadar, ihtisaban, berharap untuk mendapatkan ridha Allah, pahala, keutamaan dari Allah. Nah, ini syaratnya. Ya, insyaallah dia akan dapat. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Walaupun tidak tahu tanda-tandanya, habis subuh tidur nggak lihat matahari yang ya sudah, nggak apa-apa, nggak harus supaya dapat kita harus cari. Ya. Pokoknya itu qiyamul lail, qiraatul Quran, imanan wa ihtisaban, ikhlas, sungguh-sungguh. Sudah, insyaallah biidznillah dia termasuk dapat, insyaallah. Di dalam kaidah menyatakan tidak boleh menjawab di waktu lapar. Seorang qadhi menghukum di waktu memberi jawaban hukum, memutuskan di waktu marah atau lapar nggak boleh. Jadi sampai di sini, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi berakhir ini daurah, Pak Panitia. Apalagi manhaj, wah bahaya. Kalau waktu lapar ya. Sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sudah siap-siap sebenarnya. Tapi sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak kuat sudah. Ba'da al-isya. Loh, kata saudara-saudara panitia tidak ada. Daurah telah berakhir dengan terbenamnya matahari. Nah, gitu. Jadi sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita amalkan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi sabat oleh Allah, istiqamah di atas al-haq, di atas al-manhaj yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik untuk melanjutkan amalan dan ibadah ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.